Balik ke payah itu masih jadi periksa saya Pak. Anu Pak ya? Anu ya? Ingat saya? Iya, Ingatlah. ya. Ada kamar apa? Ada nggak? Kapan keluar? Hah? Nggak apa-apa. Kapan? Keluar lagi dah. Hah? Udah keluar lagi. Saya udah ngantuk. Memasuki Ketapang tanggal 14 sore hari, saya putuskan untuk beristirahat setelah 2 hari perjalanan langsung ya, tanpa berhenti dan hanya beristirahat di setiap penyeberangan di kapal. Kali ini saya ingin istirahat segar dan saya akan melanjutkan perjalanan esok hari menuju Jogja. Selamat pagi. Asbak mana asbak? Duh, aku tuh kalau ngerokok nggak ada asbaknya. Bu, ada asbak nggak Bu? Asbak dong. Nggak sopan ngerokok nggak ada asbak nih. Jadi kita ada di penginapan Olivia Ketapang, Banyuwangi. Jadi kalau pas menyeberang dari Gilimanuk ya, dari arah timur nyebrang itu Ketapang pelabuhannya. Buat yang belum mengenal, ini mungkin biker dari luar Jawa ya. Kalau biker Jawa pasti tahu Ketapang. Ketapang itu terletak 8 kilo sebelum Banyuwangi, karena Banyuwangi masih ke arah selatan lagi ya. Selatan lagi. Nah ini perlu dipertimbangkan ini. Olivia namanya. Jadi persis di pintu keluar kalau nggak salah ya. Agak kesini dikit. Atau kalau dari Jawa ini sebelum masuk pintu penyeberangan ya. Jadi yang tepatnya di ini menuju ke stasiun. Ada pelangnya stasiun kereta api Ketapang, masuk aja. Nanti dia ada di sebelah utara atau di sebelah kanan. Ada 2 pintu kayaknya. Jadi Itruan gitu ya, mau pintu yang sana apa yang sini itu dia ada di sebelah kanan. Itu namanya Olivia. Ini kali kedua saya nginep di sini nih. Seperti yang sudah saya ini. Itu luar biasa ya, jadi kayak rumah ya. Kayak rumah ini si ibu yang jaga. Ini kayak rumah, kamar-kamar seperti kayak rumah ini bekas rumah PJ KAA ini. Ada 4 kamar di dalam, terus di tengahnya ada kamar mandi. Memang kamar mandinya di luar, cuman bersih. Kamarnya juga nggak macam-macam, ada spring bed sih, bersih. Ada kipas angin, bersih aja, bersih. 80.000 saja, jadi pertimbangan kalau kalian dari timur atau mungkin dari barat mau eksplor Banyuwangi juga banyak yang perlu dieksplor ya, perlu dieksplor. Itu buat biker-biker kayak saya aja ya, duitnya cekak gitu. Kalau biker-biker yang duitnya banyak sih nggak usah lah. Kalian minimal red door, minimal apa yang lebih hebat-hebat itu ya. Tapi ini banyak nih orang-orang pada mau naik kereta nih. Saya pernah naik kereta dulu. Kereta itu depan. Itu bermula dari sini. Jadi dari sini startnya nih, ujung paling timur rel kereta api ini di sini. Saat dari sini kereta masih kosong, orang pada naik baru jalan menuju Banyuwangi, baru nanti menuju ke arah Jawa Timur yang lain dan Jawa Tengah dan sebagainya. Itu ke Surabaya, ke Malang dan sebagainya. Selamat pagi, Pak. Apa ini? Hah?
Tembakau. Oh, suka ngelinting dong. Tembakau dari mana? Aliran. Daerah tembakunya di sini ya. Iya, tembakau pasti. Belum nabang ada. Uangnya ada. Kalau saya tahunya Temanggung tuh, karena saya dulu kecil di Temanggung. Mana Temanggung tahu. Kalau saya pakai rokok murah aja, apapun yang murah. Aerok ya? Aerok. Ada saya ada grup Aerok. Oh ya. Sukabumi. Oh, Sukabumi. Bapak dari Sukabumi. Ade. Adek, enggak bapaknya? Bapak dari mana? Oh, Jakarta. Dalam rangka apa ini di sini? Apa ya? Yang keluarga. Oh, emang tinggal di sini. Oh, ini kakak. Bapak yang kelola sebelah. Olivia juga. Iya. Kayaknya sebelum ini ada kos-kosan juga ya. Oh, sebelahnya Olivia ya. Ini kali kedua saya kemarin. Dulu saya pulang dari Bali lah. Pulang dari Bali sih karena saya udah kesorean, tapi saya tidak mau kemalaman juga di Jawa sini. Nginep di sini baru pagi-paginya saya rencanakan. Sekarang mau mana? Jogja. Tadi sih saya pagi-pagi subuh juga udah bangun, cuman ngantri kamar mandinya, biarkan mereka mau ini. Yang penting saya berangkat pagi jam 7 gitu ada cukup. Alas Purwo coba. Tempatnya mistis. Ya, tapi kita kan tidak mau bermistis-mistis. Iya. Kita kan tujuan kita kan menikmati alam gitu ya. Ya banyak lah ini. Jadi itu alas tertua, alas madernya hutan kalau di Jawa ini ya, Alas Purwo itu. Itu kerajaan jin itu. Ya, tapi kita kan niat kita kan apa gitu. Bagus. Saya belum puas. Tapi kalau saya ke sana saya terlambat nanti. Udahin kali aja, masih banyak yang perlu saya ini telusuri ini Banyuwangi ini ada. Itu Alas Purwo saya akan kembali. Ganti ya, Pak? Apa? Bannya ganti ya? Ganti tapi itu kurang bagus itu. Apa mereknya itu apa itu saya lihat kok kayaknya kok menarik, dia nawarin saya menarik gitu ya, lebar. Enggak berat jadi gayanya. Enggak, cuman itu kelemahannya bannya itu licin, saya nggak suka itu, padahal harganya juga relatif mahal atau kemahalan atau mereka anu saya 450 licin. Ya, di jalan raya aja ada ini sedikit licin, saya kepleset. Sekarang saya udah kepleset tanpa bannya apa jalannya licin. Paling nanti kalau pulang saya ganti lagi. Baru itu saya pasang di Palu kemarin kan saya ke Sulawesi itu pas habis di sana 560 kilo lagi sampai Jogja ya. Jadi kemarin itu saya nyampe sini itu saya kan berangkat dari Bima ya. Bima tanggal 13 ya, 13 pagi jam 10 lah, nggak pagi-pagi banget, saya bangunnya sudah pagi, cuman ya itu tadi kan saya nyari sesuatu lah, saya nyari apa nih, bisul nih di kaki ini mengganggu banget, jadi kemarin saya banyak berhenti karena bisul di kaki saya itu penyakit orang miskin. Dulu dari Bima saya gas santai, saya perasaan saya santai dalam artian kalau saya pengen berhenti ya berhenti, kalau saya ngopi ya sekali ngopi, saya nggak bakalan wah udah 30 menit, udah 15 menit saya pergi lagi. Kita punya target saya malam itu tanggal 13 malam saya nyampe Mataram, itu udah target saya. Terus Bima, saya sampai foto Tano itu masih terang. Saya nggak begitu melihat jam, tapi saya yakin itu masih terang, itu berarti kan sebelum jam 6 ya. Nongkrong dulu, ngopi dulu, ngobrol kanan kiri, masuk sopir truk lah.
masih lagi nongkrong lagi mau nyebrang, antar dulu lah, ngerokok dulu lah, nyiapin mental dulu lah. Habis ini kan diperiksa. Setiap kabupaten bagus tuh diperiksa itu. Kita masuk ke kabupaten ya, pas dari kabupaten masuk kabupaten yang baru sudah ada pos, ya ditanyain, di scan, temperatur oke dan sebagainya. Itu bagus. Di Flores begitu, di Sumbawa begitu. Ya kan di Lombok juga, di Bali. Sorry ya, I have to say this. Ini kenyataan, jadi no hoax ini. Itu ada foto-fotonya, kalau perlu saya upload. Di Bali itu, aduh. Kayak nggak ada epidemi atau apa, bahaya banget. Rame jalanan tuh di Singaraja itu. Pasar semuanya buka, ada banyak berapa pasar, motor deret-deret. Dalam pasar saya lihat orang lagi uyuan belanja ini dan itu. Jalanan juga di kota itu ramai banget, karena ngantri. Polisi nggak ada polisi ngabel ya, tin malah say hello, rupanya baik. Ngeri itu. Keluar dari Bali pun juga biasanya kita di pelabuhan dikasih form, data dan sebagainya, tujuan kemana, dari mana, alamat tujuan kemana, nomor HP, sebagainya, di scan, punya keluhan apa, nggak ada sama sekali. Saya tanyain malah mereka bingung. Masuk ke Ketapang sini, terus langsung masuk ke tanah, ada tenda itu. Canggih, alat semprot. Motor orang-orangnya masuk, semprot, keluar lagi semprot. Nah, terus selama itu kayak kita masuk ke mesin cuci mobil otomatis. Dan baru nginep di sini, Losmen Olivia ya. Cukup 80.000 saja bersih. Buat biker low class, kalian yang low class, nih low class juga nih, yang nggak mampu bayar red door dan hotel-hotel mewah nih, kemari nih kalau kemari. Karena banyak yang perlu dieksplor ya. Alas Purwo, Kerajaan Jin itu besar itu, 40.000 hektar. Itu hutan terbesar dan tertua, dan ya itulah mothernya hutan Jawa ini. Semua raja-raja Jawa itu kalau meeting di sana, meeting tapi udah meetingnya dalam bentuk ini, udah dalam bentuk makhluk halus. Katanya konon itu di gua istana, banyak gua-guanya, ada sekitar 40 gua, itu yang besar di gua istana. Ada kuburan panjang sekitar ini, itu kuburannya, bukan kuburan sebetulnya, itu tombak apa gitu, saya lupa. Tombak apa namanya? Saya lupa. Tapi sejarahnya itu atau mitologinya, jadi pada saat Empu Barada, si pembuat tombak pusaka itu, dia menyuruh siapa sih Bojonegoro itu muridnya, ini bawa kamu ke Bali, serahkan ke Raja Kelungkung, ini adalah senjata ini untuk melawan si janda sakti hitam itu, calon arang kan kalian dengar, yang ngosak asik Bali. Nah, Bojonegoro itu dia penasaran. Seharusnya ini kan diserahkan, dia tidak boleh membuka karena dia berbentuk kendi gitu loh. Ini kendi ini serahkan ke sana, ini senjata pusaka untuk mengalahkan calon arang. Dibuka, terus gede sekali, muncul membesar aja. Jadi ombak sepanjang 7 meter itu langsung ambles ke bumi, non. Nah, sejak itu dia menghabiskan sisa waktunya jagain tombak itu. Itu ada kuburannya, kuburan panjang, tapi kuburan tombak itu di Alas Purwo. Jadi di situ auranya positif ya, yang keluar dari situ auranya negatif, banyak jin-jinnya.
Tapi ya kita kan jing juga. Jadi nggak ini, selama kita maksud kita nggak ini, aman. Nggak perlu makan nanti. Bu, kalau telur ini ada nggak? Telur rebus ada nggak? Telur rebus nih kayaknya penting nih. Ya Bu, bikin telur rebus 2 gitu Bu. Mateng aja, kalau setengah mateng, nah ini mau saya kantongin. Saya makan di jalan nanti kalau saya lapar gitu loh. Bukannya apa-apa. Saya takut masuk ini warung-warung, rumah makan itu, dan saya nggak mau jadi penjahat, itu saya cerewet. Itu jangan dipegang, ini jangan, ini saya cerewet. Takut juga. Bukannya apa-apa, kalau mati itu mah semua orang bakalan mati, cuman karena proses matinya itu kan sakit. Gak enak kena virus itu. Telur rebus itu bagus tuh. Ini kemarin waktu saya dari Bima itu, kebetulan pagi-pagi penginapan nyediain saya telur rebus 2. Saya makan 1. saya makan di tengah jalan 1. Jadi itu sudah ganjel bikin saya ini, dan tidak bikin saya ngantuk. Kelemahan kita kalau kita riding siang-siang itu, begitu riding energi kita terbuang ya. Kita lapar, mata kita udah, bakso, soto, sate, ini itu, semuanya kita pengen, semuanya enak kelihatannya. Begitu kita makan kita nggak bisa sedikit, banyak. Habis itu ngantuk. Nah, itulah siksaannya pada saat kita ngantuk. Nah, ini makan telur rebus itu, sama minum air, minum kopi gitu ya. Itu aja tipsnya dari saya. Lain-lain nggak penting lah, kalian lah biker hebat. Udah siap ya, tinggal saya ngegas aja nih. Tinggal saya pakai jaket, sarung tangan, helm, cus. Indomaret dulu ngambil duit, beli headset, cus. 260. Tapang via jalur utara, bisa aja saya lewat ini, tapi lebih jauh, nanti lebih jauh sih. Dan apakah saya mesti lewat situ ya? Saya jadi berpikir. Tapi nggak asik juga, nanti di daerah sana itu saya kurang suka. Yang di daerah Malang ke sana itu saya nggak suka. Daerah Kediri, Tulung Agung, jalannya saya nggak begitu suka ya. Mendingan sini aja. Memang di sini panas besar, jalannya besar, panas. Ya paling nanti mampir di Probolinggo ya, tempat teman saya itu. Biasanya saya itu biasanya kalau dari sini atau dari mana saya mau melintas Probolinggo itu saya telepon. Bukannya apa-apa, telepon. Kita perkirakan dong. Kalau saya perkirakan, karena dari sini ke Probolinggo itu sekitar 4-5 jam ya. Nah, Probolinggo kita pakai akal sehat dong. Kita kalau kemana-mana kan kita sendiri ya. Kita sendiri pakai akal sehat. Aman nggak daerah situ? Probolinggo itu terkenal tidak aman. Bukannya apa-apa. Ya, kalau kita sendiri, lu mau ngapain gitu? Orang ini Probolinggo nih, Probolinggo kanan kiri itu, ya supaya kalian tahu. Di belakang sana, bukan di Probolinggo, itu ada desa. Satu desa tukang nyapu anak ayam. Satu desa itu isinya para pemetik. Satu desa isinya tukang ini semuanya, kriminal semua itu. Orang teman saya yang tinggal di situ aja udah berapa kali dia ya enggak keluar rumah ada teriakan orang di mana, itu tinggalnya di situ, orang situ di pinggir jalan. Nah itu makanya saya selalu tanya sama dia, bro, mohon izin mau melintas, ada di mana posisinya? Saya ada di sini, mampir sebentar ya, nanti ketemuan sebentar ya, jangan tidur dulu. Loh ini jam berapa ini? Ada di mana posisinya? Jam 6. Waduh, nyampe sini jam 11. Jangan, bro. Kalau dia bilang jangan, saya bilang jangan. Saya bakalan berhenti gitu loh. Mendingan nginep aja di sana di Ketapang.
besok kita ini. Sekarang lagi zamannya lagi begini nih, kejadiannya begini nih, tiap minggu selalu ada ini gitu. Di Pulau Jawa itu nggak perlu jalanan sepi ya untuk terjadi kriminalitas. Di situ sarangnya ya sudah, di situ sarangnya. Kalau di Sumatera ya kita tahu di situ jalanan sepi, hutan-hutan, banyak ya kan, banyak orang susah, paling gampang yang ngebegal orang ya pada saat sepi. Ya kan? Kalau di Pulau Jawa itu kita mesti tahu daerah mana. Tidak perlu tempat situ sepi. Malam tuh daerah Probolinggo ke arah Bromo, kalau ke situ tuh ya kan, itu tuh daerah ini juga naik ke Bromo itu. Izin saya telepon, bro, jam sekian saya mau naik ke Bromo. Wah, kalau saat ini you mesti begini dia kasih advice. Ya percaya dong omongan orang setempat kok. Kalau omongan orang-orang luar yang sok tahu sih saya enggak. Ya, orang setempat. Makanya kalau saya melintas kemari itu saya perkirakan untuk melintas Probolinggo itu jam aman. Jam aman itu ya kalau subuh atau pokoknya sebelum malam lah, sebelum malam ya harus sudah melintas gitu. Subuh melintas atau sebelum malam, sebelum jam-jam rawan melintas. Nah itu kita perkirakan kalau dari Jogja ke Probolinggo tuh berapa kilo, berapa jam kita tempuh. Kalau saya berangkat pagi, wah kena sana ini kalau saya nggak mau nginep ya dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Oh, SR masalahnya, jomblo rider, jadi nggak ada teman. Ridingnya sendiri, cuman teman di mana-mana. Saya siap-siap. Nanti paling saya berhenti sekali Indomaret, di air, di bensin, udah telur rebus deh. Saya nggak mau makan di jalan. 2 cukup lah. Sampai nanti kita yakin ke suatu tempat yang bersih. Dan ya kan kita serba salah. Kalau tempat itu ramai pasti enak, tapi karena ramai banyak manusia di sana, ya kan. Kita kan menghindari manusia. Kapal kemarin tuh sepi-sepi, kan? Isinya cuman truk, ya kan. Dari Labuan Bajo ke Bima itu juga sepi itu ya. Itu sepi itu. Satu kapal itu isinya mungkin total 20 orang itu. Dan kebanyakan sopir truk gitu kan, truknya ya kan tinggal beberapa orang, mungkin ada 3 orang naik motor tuh, saya dan beberapa orang yang lainnya, misalnya sopir truk dan krunya. Di Pototano ke Lembar juga, ke Kayangan juga, cuman ada mungkin 5 motor. Dari Lembar ke Bali juga sekitar itu. Ini ke sini pokoknya penyeberangan sepi, ya kan. Cuman truk itu, cuman tipikal orangnya di ini yang kayak ini sepi, nggak ada lockdown, nggak ada apa, ya kan. Dulu ini sama aja kan. Kalau saya naik kapal dari ND ke Surabaya itu berapa? 3 hari kan? 3 hari. Ya kan, dari Surabaya. Baru dari Surabaya ini sama, saya riding terus, begitu juga nyampe ini juga berapa? Saya berangkat berapa? 11 malam ya? 11 malam. Jam 11 dari tempat Jeffrey itu jam 11. Jam 11, jam 7, atau 11. Saya pamit dulu itu ke si ibu, ambil duit di ATM, cari bensin, baru saya ke tempat Frankie Aimere itu nongkrong 1,5 jam lagi, baru saya jalan. Nah, jalan itu di Lembor atau apa itu kan ada sawah, jalanan lurus kanan kiri sawah. Saya tidur di atas jerami itu mungkin 1,5 jam itu. Ya cuman baring-baring tidur ayam, nggak bisa tidur. Cuman menghilangkan rasa ngantuk aja. Baru sampai Labuan Bajo, pagi subuh itu saya ngeletak itu ketidur juga.
tanggal 12 berang sampai Bima itu sore, sampai sore ngopi-ngopi dulu kayak apa. Nah kan HP baru, semua kontak hilang. Kalau saya nggak permisi nanti mereka ngelihat saya melintas, saya kurang ajar. Pelan-pelan. Ada anak motor nyapa saya, mau kemana om? Masuk mau ke Bima. Nah ini Bima, oh ini Bima. Ya ini saya lagi lihat-lihat nih ada apa di sini, nyari-nyari ini. Kenal nggak sama anak R series? Saya bilang. Tahu markasnya? Tahu om. Antar saya ke sana. Saya datengin R series. Ketemu si Ansar, ketuanya yang baru. Om Arif juga saya hubungin nggak nyaut-nyaut. Ya udah. Nginep semalam, malam-malam saya suruh Ansar nyariin penginapan. Pagi jam 2 udah bangun, tapi saya tidur lagi, kebangun gara-gara ada orang teriak-teriak itu. Saya usir. Biasalah. Ya. Orang nggak bener. Tidur lagi. Begitu. Siap bu? Telur rebus siap mateng nih, nggak pecah di kantong. Oke ibu, terima kasih, sampai jumpa lagi.